Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Al-Makkiyah Squad. Bagaimana kabar kalian setelah 2 bulan ini kita melakukan pembelajaran dari rumah? Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang pemrograman dasar kelas 10. Mungkin kalian semua hampir saja lupa bagaimana pembelajaran rasanya belajar di sekolah. Tapi inilah yang terjadi, maka mau tidak mau kita harus tetap menjalani. Materi hari ini adalah materi yang sebenarnya sudah disampaikan di Google Classroom, tapi mungkin saya pikir harus ada penekanan lagi karena memang ada beberapa atau ada sebagian kawan-kawan kalian yang belum memahami tentang flow chart. Nah, sebenarnya materi ini mudah-mudah gampang ya, bukan mudah-mudah sulit. Sebenarnya mudah-mudah gampang, hanya keinginan kita saja dan ingatan kita tentang bentuk-bentuk dari flowchart itu sendiri yang kadang kita lupa atau bingung. Sebenarnya kita sudah belajar bahasa pemrograman yang sudah kita buat dan aplikasikan di lab komputer dengan membuat sebuah desain web. Tapi sebagaimana sebuah pemrograman harus ada algoritmanya dulu. Nah, step awalnya sebenarnya kita harusnya belajar flowchart dulu. Tapi di kurikulum yang sekarang saya pikir setiap guru bebas untuk mengeksplorasi atau lebih tepatnya mengikuti kesiapan dari peserta didik kita sendiri. Maka saya pikir untuk membakar semangat kalian dalam belajar pemrograman, saya pikir lebih enaknya awalnya kemarin kita belajar langsung bahasa pemrogramannya dulu, lalu membuat sebuah web design, baru nanti saya akan mengajarkan bagaimana step by step sebenarnya seorang programmer dalam membuat program. Saya pikir itu pembukaannya atau awalnya biar kalian ada gambaran dulu. Tapi memang saya sudah sampaikan juga di kelas tentang algoritma dasar sebelum membuat flowchart ya, dalam bentuk flowchart. Algoritma dasarnya kalian pasti masih ingat, saya menyuruh kalian membuat logika pembuatan kopi dalam 7 step waktu itu. Nah, kalian pasti masih ingat. Nah, sekarang cara mengaplikasikannya dengan menggunakan flowchart. Mari kita mulai dengan mengenal dulu. Mengenal lagi lambang-lambang flowchart atau simbol-simbol flowchart. Oke. Nah, ya, tadi kita mengenal simbol flowchart. Simbol flowchart itu ada sekitar 10 sampai 15 simbol ya. Kemarin kita hanya membuat algoritma pembuatan kopi. Algoritma itu apa? Algoritma itu adalah kumpulan perintah untuk menyelesaikan satu masalah. Nah, kemarin kita membuat algoritma membuat
algoritma dasar yang pernah saya sampaikan sebelum mempraktekkan bahasa pemrograman. Kalian pasti masih ingat ada beberapa step, 1, 2, dari mulai menyiapkan air, lalu menyiapkan kopi, lalu memasak air, lalu menyeduh kopi, dan seterusnya. Ini algoritma dasar penyelesaian permasalahan dengan beberapa perintah. Perintahnya ada menyiapkan, memasak, menyeduh. Nah, ini algoritma dasarnya. Nah, sekarang kita akan membuatnya menggunakan flowchart, tapi ya, bukan lagi tentang kopi, karena harusnya algoritma dasar tentang pembuatan kopi kalian sudah hafal. Bahkan waktu itu di kelas sebelum terjadi hal seperti ini, saya sudah menyampaikan tentang algoritma yang lebih agak rumit, tentang bagaimana cara kita menyuruh misalnya seseorang kalau kita mau beli sesuatu di warung. Ketika di warung satu nggak ada, gimana caranya kita ke warung 2, gimana kita caranya ke warung 3, hingga akhirnya barang yang dibeli harus sampai ke rumah. Nah, simbol flowchart ada 12 simbol yang mau saya sampaikan hari ini, dan nanti kalian bisa menjadi acuan untuk mengerjakan di Google Classroom. Kalian bisa lihat di Google Classroom yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, ada simbol yang bernama proses. Berbentuk kotak. Ya. Simbol ini sebagaimana yang kalian lihat, simbol ini menyatakan bahwa kalau ada proses di urutan flowchart itu, maka kalian akan memakai simbol kotak. Lalu yang kedua ada input output bersimbol jajaran genjang. Kalau tadi kita bahas algoritma dasar tentang pembuatan kopi, sudah pasti adalah inputnya misalnya air dan kopi bubuk. Nanti outputnya bisa menjadi kopi yang sudah tersaji atau yang sudah terseduh, misalnya seperti itu. Ya, berikutnya adalah lambang berikutnya menyatakan tentang bagaimana kita memulai sebuah flowchart. Ya, ini bisa digunakan ketika start ataupun end. Ya, untuk lambangnya seperti file. Ya, jadi kalau kalian mau memulai sebuah flowchart, usahakan menggunakan simbol ini. Bukan usahakan lah, harus. Ya. Lalu yang berikutnya lagi ada, seperti kalian tahu, ini arusnya, arus
proses flowchartnya, ya kalian harus menggambarnya dengan tanda panah. Ya. Lalu ada yang kelima, ada simbol untuk dokumen. Itu seperti dokumen di lambang yang ada di PC sepertinya itu ya, ada bukannya. Ini saya tidak menyampaikan semuanya karena sudah saya sampaikan di Google Classroom, jadi kalian bisa lihat lebih lengkapnya di Google Classroom ya. Lalu ada lambang ketupat, ini untuk menentukan sebuah keputusan, misalnya keputusannya iya atau tidak ya. Lambangnya seperti ketupat. Nah, inilah kira-kira simbol-simbol flowchart yang saya sudah sampaikan juga di Google Classroom. Kalian bisa lihat di Google Classroom, ada sekitar 15 yang saya sampaikan, walaupun sebenarnya ada lebih dari itu ya, ada lebih dari itu. Nah, sekarang kita akan bikin flowchart sederhana ya. Flowchart sederhana tapi bukan membuat ya. Sekarang kita bikin sebuah flowchart sederhana. Nah, ini adalah bagaimana cara menulis atau membuat flowchart. Permasalahannya, misalnya permasalahannya adalah menghitung luas segitiga ya. Apa sih luas segitiga? Bagaimana rumusnya ya? Luas segitiga itu alas dikali tinggi sama dengan luas. Bagaimana flowchartnya ya? Flowchartnya, nah ini flowchart yang saya pikir sebenarnya mudah. Sebagaimana kalian kalau nanti bikin algoritma dasar, atau kemarin bikin algoritma dasar tentang cara buat kopi. Nah, ini flowchart yang paling mudah, atau flowchart dasar lah, biar kalian lebih mudah memahaminya ya. Kita bisa di sini gambar lambang flowchart untuk memulai sebuah skema flowchart ya. Skema itu alur pembuatan sebuah flowchart atau gambar pembuatan sebuah flowchart. Mulai ya. Lalu kita bisa kasih lambang jajar genjang yang untuk pertama kita akan menginput alas. Lalu yang kedua kita akan input tinggi ya. Lalu berikutnya kita akan masukkan lambang kotak, yaitu prosesnya, proses penghitungannya alias rumusnya ya, itu alas kali tinggi ya. Lalu kita masukkan lagi lambang jajar genjang sebagai output atau hasilnya, alas ini sebagai hasil ya. Lalu yang terakhir, karena sudah ada hasilnya, masukkan lagi lambang akhiran sebuah program.
Ini adalah flowchart, skema flowchart sederhana ya. Hanya terdiri dari 3 simbol flowchart. Yang pertama ini simbol memulai ya, ataupun mengakhiri. Yang kedua adalah simbol input atau output ya. Yang ketiga adalah simbol proses ya. Jadi ini adalah bentuk skema flowchart sederhana yang bisa kalian buat sebagaimana kalian kemarin buat algoritma cara membuat kopi. Nah, ini flowchartnya. Nah, kalian bisa bikin flowchart seperti ini untuk mengaplikasikan cara membuat kopi. Lalu bagaimana dengan soal yang ada di Google Classroom? Di Google Classroom ada soal yang sebenarnya tidak jauh berbeda ya. Saya hanya ingin kalian membuat sebuah skema flowchart. Kalau kemarin kita buatnya skema flowchart bukan skema flowchart, algoritma dasar cara membuat kopi. Saya hanya ingin kalian membuat skema flowchart cara membuat dalgona coffee sebagaimana yang lagi viral saat ini. Jadi saya pikir banyaklah orang yang sudah buat dalgona coffee. Jadi kenapa tidak dijadikan sebuah soal untuk pembelajaran kita juga, mengingat saya pikir banyak tutorial YouTube-nya. Kalian tinggal berpikir bagaimana algoritmanya lalu dibuat skema flowchart-nya. Tuh, ya. Apa sih yang mirip-mirip? Gitu. Apa sih yang mirip-mirip? Saya juga sudah menyampaikan itu di Google Classroom. Jadi kalian tinggal lihat itu tadi skema dasarnya, kalian bisa kerjain. Semoga ketika kalian sudah tahu bagaimana cara membuat flowchart, kalian juga nantinya akan belajar bagaimana step by stepnya ketika kalian mau membuat sebuah program. Jadi tidak asal saja kalian membuat program atau tidak sekedar copy paste gitu ya. Saya pikir untuk hari ini, untuk pertemuan saat ini, saya pikir itu. Nanti kita lanjut di Google Classroom ya, kalian kerjakan, nanti saya lihat, baru kita akan bertemu dengan materi yang lain. Untuk pemrograman dasar cukup saat ini, saya pikir itu dulu. Flowchartnya yang dasar dulu, kalian coba tugasnya, nanti kita kembangkan lagi. Oke, cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.